Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mengiring hadis di atas, mengiring ayat di atas, kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud serta imam-imam yang lainnya. Bunyinya adalah sabda Rasulullah SAW, Atadaruna mal ghibah? Tahukah kalian semua apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat yang mendengar ketika itu berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu ketika dia tidak ada di hadapanmu. Faqila afara'aita in kana fi akhi ma'kul. Ya Rasulullah, bagaimanakah andai sekiranya apa yang disebut dibicarakan itu terdapat pada dirinya? Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Jika apa yang engkau bicarakan itu, apa yang engkau sebut itu benar ada pada dirinya, itulah yang ghibah. Wa illam yakun fi, jika apa yang engkau sebut, engkau bicarakan itu tidak terdapat pada dirinya, faqad bahatta, sungguh engkau telah melakukan buhtan, suatu kebohongan besar, suatu kedustaan, karena engkau telah menuduhnya tanpa bukti. Hadis ini
sebagaimana yang disebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud serta yang lain-lain. Bela kaum muslimin yang berhadir, dalam hadis ini ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama ghibah, yang kedua buhtan. Ghibah secara bahasa artinya tidak ada, gaib, tidak hadir. Orang yang ada namanya hadir, yang tidak ada gaib. Membicarakan sesuatu ketika orang tidak ada di hadapan kita, dia gaib, tidak hadir. Kita bicarakan sesuatu yang tidak disukainya, yang dia benci apabila kita bicarakan tentang itu mengenai dirinya, maka disebut dia ghibah. Membicarakan orang lain ketika dia tidak hadir atau ketika dia gaib daripada kita. Yang kita bicarakan itu sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang tidak dia ingini, yang dia benci bila itu kita bicarakan. Yang kedua namanya buhtan. Buhtan, ba, ha, ta panjang, tan, nun, buhtan. Apa itu buhtan? Kita bicarakan sesuatu ketika orang itu tidak ada di hadapan kita, tetapi itu tidak ada dilakukannya. Dia tidak memperbuat dan tidak melakukan itu. Lalu kita katakan bahwa dia melakukan itu, atau kita karang-karang, kita cari-cari cerita dan beritanya, padahal tidak ada pada dirinya. Namanya buhtan. Jadi beda antara ghibah dengan buhtan. Ghibah adalah membicarakan orang lain ketika dia tidak ada di hadapan kita, setentang apa yang ada pada dirinya, baik sesuatu yang diucapkannya, yang dilakukannya, atau tingkah laku, tindak tanduk perangainya. Namanya ghibah. Ghibah inilah yang diterjemahkan orang bahasa kita barangkali dengan gunjing. Tetapi kalau yang kita bicarakan itu tidak ada dilakukannya, tidak ada diperbuatnya, atau tidak terdapat pada dirinya, namanya bukan ghibah lagi, tapi buhtan. Secara bahasa arti buhtan itu bahita. Bahita artinya tercengang. Tercengang, bingung, dan tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang akan dikatakan, disebutkan. Namanya bahita. Kenapa itu namanya? Karena orang yang melakukan kebohongan, orang yang melakukan kedustaan, heran kita, bingung kita, tercengang kita, karena dia mengatakan sesuatu yang aneh, membingungkan, mengherankan, dikarang-karang, dibikin-bikin, dibuat-buat, sehingga dibicarakannya. Itu maka namanya buhtan. Suatu kebohongan, suatu kedustaan yang dia karang-karang cerita, dia bikin-bikin beritanya, sehingga orang tercengang, heran ya, kenapa dia berani begitu. Disebutlah dia buhtan. Inilah beda antara ghibah, gunjing, dengan buhtan. Buhtan adalah menuduh tanpa bukti. Dalam hal ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan, yang menyebutkan kepada kita betapa besar akibat, bahaya, atau apa yang akan diterima oleh orang yang menuduh tanpa bukti, termasuk menyiar-nyiarkan isu-isu yang tidak benar. Kalaulah gunjing saja, ghibah saja, sudah begitu besar bahaya, akibat dan dosanya, apalagi
namanya buhtan, menuduh. Sebab menuduh adalah mengatakan sesuatu yang tidak ada diperbuat orang lain. Sementara ghibah mengatakan sesuatu yang diperbuat lain, tapi dia tidak senang, dia tidak suka. Gunjing saja, ghibah saja sudah disamakan dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Dan diancam dengan hutamah, wailul likulli humazatil lumazah. Itu gunjing. Bagaimana kalau itu tidak gunjing, namanya menduduh buhtan? Tentu bahayanya jauh lebih besar lagi daripada ghibah itu sendiri. Kita bacakan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya 3599. Antara lain bunyinya sabda Rasulullah SAW, wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askana Allahu ragratal khabal hatta yakhruja mimma qal. Siapa saja yang mengatakan, yang membicarakan kejelekan tentang seorang mukmin, tentang keburukan seorang mukmin, tentang aib cacat celah seorang mukmin, padahal itu tidak ada pada dirinya. Dia tidak melakukan itu, dia tidak memperbuat itu, dia tidak membicarakan itu. Maka orang yang mengatakan ini namanya menuduh, askanahullah, Allah nanti akan menempatkannya dan akan memberikan kepadanya radghatal khabal. Radghah al-khabal. Apa radghatul khabal? Minuman daripada hasil perasan nanah penghuni neraka. Sampai dia mencabut perkataannya itu. Kita tengok dalam kitab syarahannya begini. Di dalam neraka nanti ada namanya lembah-lembah, sungai-sungai, mata air, bahkan danau-danau dan lautan. Salah satu lembah dan sungai-sungai, di situ airnya adalah hasil nanah-nanah yang mengalir pada tubuh-tubuh penghuni neraka, membentuk suatu sungai yang sangat besar. Orang-orang yang suka menuduh atau mengatakan sesuatu terhadap orang lain yang pada diri orang itu tidak ada seperti itu adalah suatu kebohongan besar, suatu kedustaan, namanya menuduh tanpa bukti. Askanahullah, Allah akan menempatkannya nanti di situ dalam neraka, di suatu tempat isinya penuh dengan lumpur nanah dan minum di situ. Karena pekerjaan itu begitu menjijikkan, buruk, busuk kerjanya, karena dia menuduh. Dia telah mengatakan si anu bagaimana, si anu begini, padahal si anu tidak begitu. Orang tidak menyebut itu, orang tidak memperbuat itu. Dikatakan begitu, perangannya busuk, jijik, kotor. Maka dibalas pekerjaannya dengan yang busuk, yang kotor, yang menyijikkan juga. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang dilakukan orang. Berbeda nanti dengan humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah mengupat, mencela. Mengupat, mencela, mengunjing adalah mencabik-cabik kehormatan orang lain di belakangnya, menyebut-nyebut kejelekan, keburukan lain tanpa dia hadir di situ. Maka balasannya hutamah. La yumbadanna fil hutamah.
Secara bahasa arti hutamah itu mencabik-cabik, meremah-remah, menghancur-hancurkan sampai lumat, sampai cair. Disamakan balasan orang dengan apa yang dilakukannya. Karena orang yang menggibah, orang yang menggunjing adalah dia berarti mencabik-cabik, merobek-robek kehormatan harga diri orang lain ketika dia tidak ada, maka dia nanti juga akan dilemparkan ke neraka yang akan mencabik-cabik dirinya, akan merobek-robek dirinya. Begitu juga dengan buhtan. Buhtan adalah satu kedustaan, satu kebohongan. Menuduh, mengatakan, menyebut orang begini begitu, busuk perangainya, menjijikkan, kotor. Maka wajar juga nanti dia akan mendapat balasan yang kotor pula, yang buruk pula, yang busuk pula, yaitu ditempatkan di radghatal khabal. Radghah, ra dal ghain ta marbutah, al khabal, kha ba dan lam, khabal. Dia akan ditempatkan di lembah-lembah atau sungai-sungai yang dipenuhi oleh nanah-nanah para penghuni neraka. Di situ dia bermukim dan di situ dia minum dan makan. Ini apa namanya? Bahaya. Bahaya akibat sanksi hukuman daripada menuduh. Hati-hati kita menyebut, mengatakan si A, si B begini kalau tidak ada buktinya. Termasuk ke dalamnya namanya menyebarluaskan isu-isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Apalagi berita itu dibawa oleh orang-orang yang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Selidiki dulu, telusuri dulu, cari kebenarannya dulu. Jangan disebarkan, jangan diviralkan, jangan disebut, jangan dibicarakan di mana-mana. Kita belum jelas ujung pangkalnya berita itu. Ini bahayanya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Barakallahu lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti, yu'zuna, orang-orang yang menyakiti al-mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan, suatu kebohongan besar, tuduhan keji, wa ithman mubina, dan dosa yang betul-betul jelas, nyata dan terang dosanya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-58. Kaum muslimin, para hamba Allah, kita selaku orang mukmin, apa sikap kita ketika mendengarkan berita, cerita atau pembicaraan orang di hadapan kita, atau kita hadir di situ, mengenai dia menggunjing, menuduh, menyebarkan isu-isu yang tidak jelas ujung pangkalnya,
apalagi itu berkaitan dengan kehormatan harga diri orang lain. Lebih-lebih orang lain itu adalah orang mulia. Sikap kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya 28308, antara lain bunyinya, sabda Rasulullah, man radda an irdi akhihil muslim, barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim, seorang saudaranya yang muslim, membela kehormatannya ketika kehormatan saudara itu dicabik-cabik, dihinakan, dijelek-jelek, disebut-sebut, diungkit-ungkit, disebar rahasianya, tampil dia membela kehormatan saudaranya sesama muslim itu, haqqan kana haqqan ala Allah azza wa jal ayarudda anhu nara jahannam yaumal qiyamah. Niscaya pasti Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka jahanam nanti di akhirat, karena dia sudah mempertahankan, membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika aibnya, ketika cacatnya, celanya disebut-sebut, diungkit-ungkit, apalagi dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, tampil dia membela, maka Allah akan bela pula wajahnya dari neraka. Kembali kita kepada yang tadi, al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Semoga berfaedah untuk kita semua. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.